Beneran nggak sih ketika kita gagal bayar atau telat bayar di Akulaku, terus kemudian kita mendapatkan banyak puluhan bahkan ratusan telepon, WA, SMS, dan lain sebagainya, itu kalau kita tidak respon, maka kita akan langsung masuk ke jalur hukum, akan diberikan somasi, dan juga kita akan langsung dibawa ke jalur pengadilan. Memang prosesnya tidak akan sesingkat itu, pasti membutuhkan proses. Biasanya orang-orang yang gagal bayar atau telat bayar yang sudah lebih dari 3 bulan. Nah, apa sih efeknya dan akibatnya jika kita tidak merespon? Dan sekarang mungkin rumornya di tahun 2023 ini katanya kalau sudah ada seperti itu, banyak DC yang mengancam kalau tidak direspon akan langsung diproses dan masuk ke jalur hukum. Oke, di video kali ini saya akan coba untuk bahas atau kupas tentang masalah tersebut ya teman-teman. Dimana sebenarnya tidak ada hal semacam itu. Jika kalian memang tidak balas, tidak respon WA, telepon dari Akulaku, nggak perlu khawatir. Karena apa sih? Ya hak kalian untuk tidak menjawab, hak kalian untuk tidak menerima telepon dari siapapun. Ya, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa kalau kalian nggak jawab teleponnya itu berarti kalian kabur, nggak mau bayar utang. Enggak, tapi kan hak kalian punya aktivitas, kalian punya kesibukan. Nah, itu tidak diatur di undang-undang terkait masalah tidak respon WA atau mungkin telepon dari Akulaku, maka kalian akan dipenjara atau masuk ke jalur hukum atau pengadilan. Nah, tidak perlu takut teman-teman. Jadi biasanya modusnya adalah kalian akan difotokan semacam kayak surat somasi. Nah, ini bisa jadi ulah oknum dari DC Akulaku ya. Jadi nggak semua DC Akulaku seperti ini, tapi ada juga beberapa yang memang dengan sengaja melakukan cara tersebut seakan-akan kalian mendapat surat pengadilan, seakan-akan kalian mendapatkan surat somasi, tapi ternyata itu bikinan mereka sendiri. Itu ada kasusnya juga. Nah, sebenarnya sangat simpel aja ya teman-teman. Jika kalian mendapatkan somasi terkait masalah gagal bayar atau telat bayar seperti ini, yang nggak usah takut, kalian hadapi aja. Toh itu adalah urusan perdata. Sekali lagi, perdata nggak mungkin dipenjara. Perdata itu ya kasusnya hutang piutang, simpan pinjam, ya masalah harta sini lah ya. Terlepas dari penggelapan uang, membawa kabur uang, mencuri. Nah kalau itu memang pidana. Kan di sini kalian perjanjiannya kan tentang pinjam meminjam ya, hutang piutang. Jadi nggak akan masuk ke pidana. Sekalipun kalian tidak jawab teleponnya, tidak angkat, tidak balas WA-nya, dan kalian nggak bayar-bayar, itu tidak bisa dikategorikan dalam masuk ranah pidana. Masih ke perdata, yaitu proses pinjam hutang piutang, yang mana sudah ada aturannya, sudah ada regulasinya dari OJK. Hutangnya, denda bunganya total tidak boleh melebihi dari 100% hutang pokoknya ya. Misal kalian ada hutang di Akulaku 10 juta, mentok-mentok kalian harus bayar itu 20 juta lebih sedikit nantinya. Karena apa? Karena bunga dan dendanya itu juga maksimal 10 juta. Sesuai apa yang kalian terima, itu adalah maksimalnya. Nah kalau kalian masih terus-terusan nggak bisa bayar, ya utangnya nggak akan bertambah ya, stuck di situ-situ aja teman-teman. Nah makanya nggak usah gampang terpengaruh persoalan masalah sekarang di Akulaku itu langsung kena somasi. Itu cuma akal-akalan oknum DC Akulaku yang ingin kalian bisa segera membayar hutang kalian, biar kalian ini bisa melunasi hutang kalian, dan biar kalian ketakutan ya. Karena ketika orang takut, pasti mereka tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Pasti orang akan melakukan dan mencari dana talangan, terus kemudian orang akan gali lubang tutup lubang sana sini, yang mana tentunya ini justru memiliki resiko yang lebih berat dibandingkan telat bayar atau gagal bayar di satu aplikasi saja seperti ini, yaitu di Akulaku ya teman-teman. Mau teman-teman dikirimin somasi seperti apa, dikirimin foto perjalanan ke rumah dan diancam akan datang ke rumah, ya gak usah dipedulikan, abaikan saja teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan apakah DC Akulaku nggak bakal datang ke rumah, jawabannya datang, cuman tergantung lokasi teman-teman sekalian. Karena apa sih? Karena DC Akulaku ini sudah mulai tersebar di seluruh kota, cuman memang jumlahnya nggak begitu banyak seperti di Jabodetabek ya. Jadi kalian sama teman kalian itu bisa jadi teman kalian duluan didatengin, kalian enggak, ya bisa jadi. Karena DC-nya nggak banyak, ya harus memilih nih mana duluan yang mau ditagih utangnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini memang hal yang mungkin banyak orang bicarakan, tapi percayalah itu tidak akan mungkin terjadi teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa memberikan kalian gambaran bener nggak sih masalah Akulaku kalau kita nggak bayar telepon bisa beresiko langsung masuk ke jalur hukum atau masuk ke kantor polisi karena penggelapan atau bawa kabur uang perusahaan. Jawabannya sudah ada di video ini, silahkan tonton. Terima kasih. Buat kalian yang ada pengalaman serupa tentang gagal bayar di Akulaku, telat bayar di Akulaku, silahkan tulis komentar di bawah ya. Siapa tahu itu bisa bermanfaat untuk orang lain ketika membaca komentar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.